Halo kawan-kawan, mahasiswa farmasi tingkat 1 dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang mikromeritik. Ya. Mikromeritik ini adalah cabang ilmu farmasi atau cabang ilmu fisika juga yang di dalamnya adalah membahas tentang eh, ilmu partikel, ya, ilmu partikel, ya, ilmu partikel kecil yang kemudian ini dimanfaatkan pada bidang kefarmasian. Kaitannya adalah dengan eh, sediaan farmasi, ya, obat-obatan dan sebagainya. Oke, kita lihat video berikutnya. Ini sebenarnya paparan dari eh, PowerPoint, tapi ini PDF ya yang saya coba buat kemudian saya sampaikan. Karena materi ini lebih banyak pada paparan penjelasan, bukan pada paparan sistematika, angka, dan lain sebagainya. Maka perlu diperhatikan bagian-bagian yang perlu saya jelaskan. Tapi sebelum kita lebih lanjut, eh, mohon untuk bisa eh, subscribe di YouTube channel ini Physics Corner ya, Widodo Waluyo. Comment, like, or post the button on the notification. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saya tutup dulu video ini. Mikrobiotik atau dispersi kasar ya, dan dispersi kasar ini merupakan bagian cabang ilmu farmasi yang bicara tadi tentang partikel kecil. Bicara tentang partikel ya, bicara tentang bentuk partikel, ukuran partikel ya, semua berkaitan dengan partikel. Artinya sebenarnya kita bicara tentang benda padat ya, benda padat, tapi kemudian teraplikasikan ke dalam benda cair ataupun gas. Selain partikel sendiri, kemudian bentuk partikel ya, bentuk partikel kita tahu shape atau bentuk partikel itu ada bentuk pada umumnya seperti bola, kemudian ada juga seperti kubus ataupun beberapa segi ya. Kemudian ukuran partikel ya, ukuran partikel ada yang partikel berukuran sampai dengan 1 mikro, kemudian ada ukuran 1 milimeter, bahkan mungkin ada yang lebih kecil lagi, dia dalam kisaran atom. Ukuran partikel. Kemudian hal-hal yang terkait dengan ukuran partikel dan sediaan farmasi ya. Setelah kita bicara tentang partikel, bentuk partikel, dan ukuran partikel, artinya kita kemudian diarahkan kaitannya bagaimana sih ke dalam bidang farmasian. Ya. Nah, kemudian metode penentuan ukuran partikel. Nanti kita akan sedikit membahas bagaimana metode penentuan ukuran partikel ya. Nah, kemudian pengukuran volume partikel juga ya. Selain ukurannya berapa berapa ukuran, kemudian volume partikel ya. Luas permukaan spesifik dan pengukurannya. Ya, berkaitan ini sebenarnya di antara ukuran partikel, volume partikel, luas spesifik partikel ini adalah seolah satu kesatuan, ya, satu kesatuan parameter yang ada pada satu benda. Ya. Luas, volume, uh, ukuran, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah bicara tentang parameter dan karakteristik serbuk. Nah, kemudian setelah kita bla 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 dari atas itu, kemudian parameter karakteristik serbuknya bagaimana. Kalian pasti akan bisa membedakan bagaimana partikel debu, bagaimana partikel bentuk pasir, bagaimana partikel bentuk tepung, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini konsep mikromeritik ya. Konsep mikromeritik ini adalah ilmu tentang teknologi
Ilmu dan teknologi tentang partikel kecil diberi nama mikromeritik. Ini dikemukakan oleh Delfel. Ya, Delfel itu mengembangkan bagaimana teknologi dan ilmu ya tentang partikel kecil tadi. Ya, kita sebut sebagai mikromeritik. Dispersi koloid dicirikan oleh partikel yang sangat kecil untuk dilihat dengan mikroskop biasa. Nah, ini kalau mikroskop biasa kita masih bisa melihat dispersi koloid pada kisaran kalau mikroskop biasa itu mungkin sekisaran 100-200, artinya dengan perbesaran mikroskop sekitar itu kita dalam artian masih bisa menggunakan mikroskop biasa untuk melihat ukuran partikel tersebut. Partikel emulsi dan suspensi farmasetik serta fine dari serbuk atau serbuk yang sangat halus ya berada dalam kisaran mikroskop optik. Nah, di atas ini kemungkinan ataupun mikroskop optik ini digunakan ketika benda itu harus diperbesar sebesar mungkin 1000 atau di atas 1000 kali ya digunakan mikroskop optik karena ini dalam bentuk serbuk yang sangat halus. Halus pengertiannya berarti ukuran partikel itu jauh lebih kecil ya dibandingkan serbuk. Partikel yang mempunyai ukuran serbuk ya lebih kasar ya, granul tablet garam berbentuk granular berada dalam kisaran ukuran ayakan. Nah, ini sebenarnya seperti kita lihat itu ukuran-ukurannya seperti kita kalau dalam ukuran besar itu ada batu besar, kemudian batu kecil, kemudian batu lebih kecil lagi kerikil, batu lebih kecil lagi dan sebagainya. Nah, kalau ayakan ini dalam kisaran ayakan artinya secara fisik kita masih bisa merasakan ya, masih bisa kasat dengan tangan kita itu masih bisa ini kita rasakan seperti kita memegang contoh adalah garam dapur. Kalau zaman dulu garam itu lebih besar-besar ya. Sekarang ada juga garam yang lebih halus. Artinya itu masih pada kisaran ayakan. Kisaran yang sekiranya itu bisa dilakukan filterisasi berupa ayakan saja. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah beberapa particle dimension of the pharmaceutical disperse systems ya. Ini diambil buku Martin ya, dalam farmasi fisika. Ini adalah beberapa jenis ukuran particle size ya, ukuran partikel dan diameter. Ini jika dia berada di antara 0,5 sampai 10 mikrometer ya. Ini dalam diameter milimeter, maka dia termasuk ke dalam suspensi atau fine emulsion. Kemudian dan seterusnya sampai seperti kita lihat pada ukuran terbesar granul. Dia sekitar 1000 mikrometer. Artinya ini kalau 1000 mikrometer berarti mikro itu 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 3 10 pangkat min 3 ya. Jadi 10 pangkat min seper 1000 ya, seper 1000 meter. Artinya ini masih bisa kita rasakan ya. Kemudian ada coarse powder ya, range ya. Kemudian lower limit of safe ring, fine powder rings dan sebagainya. Ini adalah kisaran partikel dari ukuran yang sangat halus, sangat kecil sekali sampai dengan partikel yang cukup besar. Nah, cukup besar ini ada pada granul ya. Oke, kemudian konsep sistem terdispersi. Sistem terdispersi terdiri dari bahan partikulat yang dikenal sebagai fase terdispersi yang terdistribusi di seluruh medium kontinu atau medium terdispersi. Ya. Kemudian bahan-bahan terdispersi dapat berkisar dari partikel berdimensi atom dan molekul-molekul sampai partikel yang memiliki ukuran dalam satuan milimeter. Oleh karena itu, cara yang paling mudah untuk menggolongkan sistem terdispersi adalah berdasarkan diameter partikel rata-rata bahan terdispersi. Oke, kita lihat gini, dari kalau kita melihat awal ketika kita belajar tentang partikel, bentuk partikel, ukuran partikel ya, kemudian kita lihat ada beberapa ukuran partikel ya, dan diameternya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara pendispersi bahan tersebut dalam satu fase berbeda. Padat dalam satu cairan ataupun padat dalam satu gas dan cairan, yaitu bergantung pada diameter partikel rata-rata. Seperti kita menaburkan
partikel ya. Contoh partikel berbentuk lebih besar, misalkan garam, dengan kita taburkan partikel lebih halus berupa bedak, itu akan fase terdispersinya itu jelas berbeda. Kalian bisa merasakan itu ketika ditaburkan dalam satu kulit kita ketika berkeringat ya. Kulit kita berkeringat, coba ditaburkan dengan garam dapur yang ukurannya lebih besar, atau kita taburkan tepung yang lebih halus. Ketika terdispersi dalam kulit akan beda, akan rasanya lainnya. Kemudian konsep sistem terdispersi ini berdasarkan fase terdispersi ya. Fase itu adalah, kita tahu fase itu ada 3 fase, padat, cair, dan gas ya. Sistem terdispersi umumnya digolongkan dalam 3 tipe. Tipe molekular, koloid, ataupun kasar. Ini sebenarnya molekul dari yang terkecil dulu membesar kemudian pada diameter yang cukup besar ya. Molekular artinya fase-fase sangat kecil sekali. Koloid di atas itu, dan kasar adalah dianggap sebagai partikel yang cukup besar ya, bukan benda besar tapi masih dalam partikel ya, dalam diameter yang cukup besar. Kalau tadi kita lihat diameter yang cukup besar itu adalah pada kisaran granul, average granul size sekitar 10 pangkat min 3 meter atau sekitar 1 milimeter. Kemudian batasan ukuran agak sembarang, tidak ada peralihan yang jelas antara dispersi molekuler dan dispersi koloid, atau antara dispersi koloid dengan dispersi kasar. Artinya ini sesuatu yang tidak kemudian kita fix angkanya sekian, tapi batasannya ya sembarang. Artinya yang namanya partikel itu tersebar merata dalam ukuran yang sangat tidak signifikan berbeda, artinya bercampur aduk, tapi kemudian ini ukurannya agak sembarang, tidak ada peralihan yang jelas ya. Kemudian partikel. Nah, kita bicara sekarang partikel. Kalau bicara kita secara umum, secara general tentang ilmu mikromeritik ya. Sekarang adalah bagaimana partikel itu sendiri. Ya. Hal yang penting dalam satu kumpulan partikel atau sampel polydisperse ya, itu ada 2, bentuk dan luas permukaan partikel. Bentuk dan luas permukaan partikel. Kemudian kisaran persentase bentuk dan luas partikel tersebut ya, bentuk dan luas permukaan partikel. Tadi saya balikan lagi, ketika kita menaburkan suatu bubuk serbuk sebutlah bedak yang sangat halus dengan menabur garam yang cukup besar di dalam permukaan kulit ya, kalian akan merasakan perbedaan itu dari bentuk dan luas permukaan partikel tersebut. Kemudian yang kedua adalah kisaran atau persentase bentuk dan luas permukaan tersebut ya. Artinya ketika penaburan itu, kalau kita lihat dari range ukuran itu mungkin terjadi percampuran, ada yang kecil ada yang besar, maka persentase bentuk dan luas itu yang berbeda itu memberikan efek yang berbeda juga. Artinya kalau kita menaburkan suatu kumpulan partikel dalam suatu permukaan, itu harusnya dalam satu range ya, bentuk dan luas permukaan yang sama. Oke, kemudian ini adalah satu bagan ya, merupakan klasifikasi sistem terdispersi berdasarkan ukuran partikel ya. Ada kelas tadi yang saya sebutkan di sana, ada fase ketika molekular, fase koloid, dan fase kasar, dispersi kasar ya. Ini partikel size-nya adalah sekitar ini ya, sekitar di bawah 1 nanometer ya untuk molekular. Dan koloidal dispersi antara 1 nanometer sampai setengah mikrometer ya. Perlu kalian ketahui, nanometer ini adalah 1/1 miliar ya. Mikro itu 1/1.000.000 ya. Dan kemudian coarse dispersion itu di atas 0,5 mikrometer. Itu apa aja sih? Ya ini ya invisible in electron microscope, pass-through ultraviolet sample, membran, undergo repetition, dan sebagainya. Ya, nanti bisa kita pelajari dalam satu pertemuan yang berbeda. Contoh bisa kalian lihat, oksigen molekul, ordinary ions, kemudian glukos. Ini adalah pada fase molekul terdispersi. Ya. Kemudian colloidal silver coals, natural and synthetic polymer, dan seterusnya.
Nanti dalam pertemuan yang berbeda akan kita bahas. Selanjutnya, nah bentuk partikel seperti saya bilang tadi bahwa bentuk partikel ini kita nyatakan lazimnya adalah seperti permukaan bola ya. Bola ini memiliki volume kurang lebih 4/3 PR pangkat 3 ya. Ketika jari-jari kita ubah menjadi diameter per 2 ya, karena jari-jari itu adalah setengah diameter ya. Kita turunkan jadi persamaannya adalah VD pangkat 3/6 ya. Ini bentuk baku dari parameter terhadap diameter. Karena kita melihat sekarang bukan jari-jari lagi. Ketika kita melihat partikel ya kita ukur adalah diameternya dulu berapa. Nggak usah kita cari jari-jarinya karena dalam kepentingan ini kita lebih mengutamakan diameter daripada jari-jari. Nah, volume ini dinyatakan sebagai PD pangkat 3/6. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah ukuran partikel. Sebenarnya tadi sempat kita lihat dalam satu tabel ya, dan ini mungkin penggolongan secara spesifik atau secara mudahnya saja bahwa ukuran partikel ini ada dari suspensi atau emulsi halus itu kisarannya 0,005 sampai 0,01. Kemudian emulsi kasar, serbuk halus, serbuk kasar, di antara adalah granul rata-rata itu sekitar 1 mm ya. Kalau tadi kita lihat, ini sebenarnya sama aja dengan tabel yang tadi. Tabel yang, nah ini ya. Ini sebenarnya kan 1 mm ya. 1 mm sampai 3,36 mm. Ini adalah granul size ya. Oke. Sama dengan yang itu sebenarnya ya. Nah ini kita bicaranya adalah diameter ya. Caranya diameter. Kenapa? Karena kita nggak perlu lagi atau nggak harus menunjukkan jari-jarinya berapa ya. Mudahnya saja artinya partikel setiap partikel saking banyaknya kita ukur diameternya kisaran diameter berapa. Nah ini adalah jenis-jenis bahan ya dalam nama apa ya, serbuk kasar, serbuk halus, ukuran granul rata-rata dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian hal-hal yang dipengaruhi ukuran partikel. Nah, kita bicara partikel, bicara diameter, bicara tentang jenis-jenis partikel, artinya buat apa sih kita hal-hal tersebut dipelajari? Artinya ini adalah satu, mempengaruhi pelepasan obat ya. Nah, sebelumnya kita bicara tentang ilmu sains, sebelumnya kita belajar ilmu partikel, sebelumnya kita belajar tentang kajian fisika partikel. Nah, sekarang kita seperti ditunjukkan bagaimana kaitannya dengan ilmu kefarmasian ya. Ini hal yang dipengaruhi oleh ukuran partikel adalah satu, mempengaruhi pelepasan obat. Betul. Ya, saya logikakan ketika kita melepas serbuk ya, serbuk halus dengan serbuk kasar ke dalam satu permukaan kulit yang kemudian kulit itu mengandung minyak atau mengandung keringat atau mengandung hal-hal lain yang bersifat liquid, maka tingkat penyerapannya akan lebih cepat pada serbuk. Artinya permukaan kecil-kecil itu menyerap keringat lebih bagus dibandingkan bentuk ataupun partikel yang lebih besar. Kemudian mempengaruhi stabilitas sediaan cair. Ya, betul. Dengan adanya partikel-partikel benda tadi itu sebenarnya bisa ada seperti daya adsorpsi atau absorpsi terhadap suatu partikel, suatu zat liquid lain. Sehingga ini dapat mempengaruhi stabilitas. Artinya sebutlah tingkat kebersihan kejernihan suatu zat cair itu bisa kita jaga kestabilannya. Kemudian mempengaruhi proses pembuatan sediaan padat. Iya. Proses pembuatan tablet, proses pembuatan obat dalam bentuk padat ya itu sangat pengaruh sekali terhadap ukuran partikel dia. Artinya ketika kita membentuk padatan dari serbuk yang kecil itu akan lebih masif dibandingkan kita membentuk padatan dari ukuran partikel yang lebih besar. Kenapa? Karena pada ukuran yang kecil itu akan membuat suatu porositas yang kecil-kecil dibandingkan pada ukuran besar membuat porositas yang besar-besar. Porositas artinya lubang-lubang di dalam satu kaplet atau di dalam satu tablet tertentu.
Kemudian, nah ini jumlah partikel per satuan berat. Jumlah partikel per satuan berat itu sebenarnya ini kalau kita lihat bahwa massa jenis ya rho itu adalah massa dibagi volume ya. Itu kita lihat ya kita lihat gini. Sorry, saya coba tuliskan kalau massa jenis ya rho massa jenis itu kan dinyatakan sebagai massa per volume. Oh, sorry ini kok jadi kesana. Massa jenis dinyatakan sebagai massa per volume. Artinya massa sebenarnya ya massa itu adalah saya balikan massa itu sebenarnya massa jenis ya massa jenis dikali volume ya dikali volume. Massa adalah massa jenis dikali volume. Nah, jumlah partikel itu dinyatakan sebagai sepermassa ya. Nah, bagaimana kalau 1/massa ya? Nah, ini 1/massa. Artinya 1/massa jenis kali volume. 1 per ya massa jenis kali volume. 1/massa jenis kali volume, kita udah tahu tadi volume itu dinyatakan sebagai pi d pangkat 3 dibagi 6 ya. Kalau kita balik ya jadi 6 di atas dibagi pi d pangkat 3 kemudian dikali rho. Karena rho posisinya di bawah ya. Oke. Nah, ini adalah jumlah partikel per satuan volume. Jumlah partikel per satuan berat. Baik. Kita lanjut lagi. Nah, partikel, nah ini metode penentuan partikel. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam metode penentuan ukuran partikel ya. Setelah kita tahu partikel jenis-jenisnya seperti ini berdasarkan ukuran, ya. Ukuran itu berdasarkan diameter. Nah, sekarang bagaimana metode menentukan ukuran partikel ya. Ada 3 mikroskopi ya. Mikroskopi artinya dilihat secara langsung. Pengayakan artinya diayak, difilter supaya bagian-bagian tertentu partikel ukuran tertentu dia akan jatuh, dan ada sedimentasi atau pengendapan. Oke, kita lihat. Nah, ini penentuan ukuran partikel. Kita kalau andai kan kita melihat ini sebagai satu bentukan penglihatan pada mikroskop ya. Dan mikroskop itu memiliki skala-skala tertentu. Pengamatan partikel dengan mikroskop artinya kita bisa mengamati ini sebutlah jika satu kotak ini dinyatakan sebagai satu mikro ya. Satu kotak 1 mikro, 1 mikro, 1 mikro, artinya ini 3 mikro. Kalau ini 1, ini setengah, maka ini 2 mikro. Artinya kita bisa menentukan ukuran partikel itu kurang lebih sisi sini adalah 2 mikro, sisi sini adalah 2 mikro ya. Kemudian ini juga sama, kalau kita lihat garis diameternya sebutlah ini 1 mikro ya. Di sini adalah di bawah 1 mikro. Ya. Artinya dengan pengamatan langsung menggunakan alat berupa mikroskop kita bisa menentukan ukuran partikel tersebut. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, distribusi ukuran partikel sekarang. Nah, ini mungkin ini akan kita bahas nanti ketika kita bertemu langsung. Artinya harus ada praktikum ya. Ini adalah praktikum penentuan ukuran partikel ya. Insya Allah suatu saat kita kalau ketemu kita akan menjelaskan hal ini. Kemudian, nah plot ukuran partikel seperti ini juga sebenarnya kelanjutan dari tadi dari yang data ini ya, distribusi ukuran partikel ya, kemudian dinyatakan dalam bentuk grafik. Oke, nah sekarang pengayakan. Saya kira kalian pasti yang mengerti. Namanya ngayak itu adalah memberikan jalan bagi ukuran partikel tertentu untuk bisa lewat dalam satu jaring-jaring itu.
Ayakan berbagai jenis ukuran, ya ada yang lebih besar, sedang, kemudian lebih kecil lagi. Ini berdasarkan ukuran dari diameter partikel tersebut. Nah, kemudian adalah sedimentasi, yaitu mengendapkan. Ya. Ukuran partikel dalam kisaran ayakan dapat diperoleh melalui sedimentasi gravitasi. Nah, kalau ini menggunakan konsep fisika berupa gaya gravitasi. Alat ini dikembangkan oleh Anderson, namanya skema alat Anderson ya, untuk menentukan ukuran partikel dengan metode sedimentasi gravitasi. Ini kaitannya dengan berat ya. Ketika benda memiliki berat yang volume luas, artinya dalam satu partikel yang sama dia akan memiliki gaya gravitasi yang lebih besar karena sebanding dengan massa ya. Oke, nah ini caranya sebenarnya ya. Ini ada formulanya dan seterusnya nggak saya jelaskan, ini semua berdasarkan hukum Stokes, tapi insya Allah suatu saat akan saya jelaskan karena ini kaitannya dengan fluida ya. Ketika menjatuhkan benda dalam satu fluida dia ada kecepatan terminal. Kecepatan terminal kaitannya dengan hukum Stokes ya. Ini adalah H over T, itu adalah tinggi dibagi waktu sama dengan kecepatan terminal velocity. Dan seterusnya dalam kesempatan ini nggak saya bahas. Insya Allah suatu saat kita akan bahas. Nah, ini juga sama penurunan rumus yang tadi ya. Nah, contoh soal ini sepertinya saya bikin, saya bikin jawabannya. Nanti mahasiswa bisa lihat ya, suatu bahan serbuk dengan kerapatan sekian disuspensi dalam air dan seterusnya. Kaitan dengan viskositas pada suhu 20 derajat adalah 0,1 pois dan seterusnya. Silakan kalian lihat bagaimana cara menghitungnya ya. Oke, sekarang penentuan ukuran partikel. Penentuan ukuran partikel ada metode secara elektronika ya. Ini ada larutan elektrolit, larutan partikel dan sebagainya dalam satu bagian yang sangat sederhana ya. Rangkaian elektronik kan dihubungkan dengan sumber arus listrik, kemudian ini di bagian grounded atau negatif dan ini adalah bagian positif ya. Ini alat yang cukup kompleks, hanya beberapa tempat aja yang memiliki alat ini ya. Kemudian, nah ini luas permukaan spesifik. Luas permukaan spesifik ya ada dua jenis, luas permukaan persatuan volume dan ada luas permukaan persatuan berat ya. Jadi artinya gini sebenarnya, volume sama berat beda ya. Luas ukuran kita membandingkan gini, luas permukaan persatuan volume antara besi dengan kayu pasti beda ya. Pasti beda. Kenapa? Besi akan lebih berat daripada terhadap kayu ya. Pada satu volume yang sama. Maka pembedanya adalah rho atau massa jenis. Nah, ini metode penentuan luas partikel menurut metode adsorpsi ya. Dan sebagainya nggak saya bahas. Insya Allah kalau dalam satu pertemuan khusus atau kita lihat face to face ya, karena ini harus dijelaskan tentang formulasi ini, tidak bisa dengan video screening seperti ini. Oke, sekarang masuk pada parameter atau karakteristik serbuk. Nah, ini adalah bagian yang kemudian lebih spesifik lagi tentang ilmu partikel. Ya, ilmu partikel. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita lebih pada penjelasan paparan teori, tidak pada suatu sistematika penjelasan di atas papan tulis. Saya akan jelaskan secara umum global tentang hal-hal tersebut ini. Oke, kita mengenal porositas. Kemudian ada kerapatan partikel, ada bulkiness, ada sifat alir, dan ada kompresi. Baik, kita lihat satu-satu. Porositas ya. Porositas ini dinyatakan sebagai volume bulk dikurang volume partikel dibagi volume bulk ya. Oke, secara parameter jika kita lihat seperti ini, jabaran matematikanya adalah
mungkin akan lebih mengerti ketika saya jelaskan gini. Ketika kalian sebutlah ke dalam satu sungai kemudian mendapatkan satu batu. Batu itu pasti dalam batu itu ketika kalian zoom lihat lebih dekat itu ada lubang-lubang kecil, ya, ada lubang-lubang kecil. Nah itulah lubang-lubang kecil itu dinyatakan sebagai porositas. Ya. Porositas adalah lubang-lubang yang ada dalam satu partikel, lubang-lubang yang ada dalam satu benda. Nah, kemudian secara formulasinya adalah gini, volume bulk dikurang volume partikel, ya, dibagi volume bulk lagi. Nah, kemudian parameter karakteristik serbuk yang berikutnya adalah kerapatan partikel, ya, kerapatan serbuk, massa per volume, kerapatan granul, massa volume granul, kerapatan bulk, massa per volume bulk. Ya. Kerapatan itu yang kita sebut sebagai densitas atau massa jenis. Ya. Massa jenis secara umum adalah massa dibagi volume. Kalian akan bisa membedakan kalian bisa membedakan besi dengan kayu. Massa jenisnya pasti lebih besar besi, betul. Massa besi lebih besar daripada pada satu ukuran volume yang sama ya. Volume sekian besi, volume sama sekian besi. Ketika ditimbang besi dengan kayu pasti lebih berat besi dibandingkan kayu. Artinya kerapatan partikel besi akan lebih besar daripada kerapatan partikel kayu. Oke. Nah, berikutnya adalah bulkiness ya. Bulkiness ini adalah seperkelapatan bulk ya. Diperlukan untuk pemulihan ukuran kemasan sediaan serbuk. Ya. Bulkiness itu seperti kita ada viskositas, ada fluiditas, ada kerapatan bulk, ada ketidakrapatan bulk. Ya. Artinya berbeda parameter ukuran volume dari suatu serbuk. Berikutnya adalah sifat alir. Nah, sifat alir ini kaitannya dengan sudut kontak. Saya sampaikan ke kalian ketika kalian menitikkan air ya dalam satu permukaan tertentu, ya sebutlah permukaan kaca, menitikkan air dalam satu permukaan kaca, kemudian kalian menitikkan minyak dalam satu permukaan kaca, kemudian kalian menitikkan madu di dalam satu permukaan kaca, lihat permukaannya, lihat shape-nya, lihat bentukannya, pasti theta ini akan berbeda ya. Theta ini akan berbeda antara air, antara minyak, ataupun antara madu. Ya. Nah itu namanya sifat alir. Ya. Ini nantinya kaitannya dengan sebenarnya kaitannya apa yang telah kita pelajari di sebelumnya, yaitu tentang rheology. Ya, sifat alir. Nah sifat alir dipengaruhi oleh sudut kontak. Oke, nah akhirnya parameter atau karakteristik sifat alir serbuk ruah analog dengan cairan non-Newton yang menunjukkan aliran plastik dan kadang-kadang dilatansi partikel dipengaruhi oleh gaya tarik menarik. Oke. Serbuk dapat mengalir bebas atau kohesif atau sticky. Menurut Newman, faktor yang mempengaruhi aliran serbuk diantaranya adalah ukuran partikel. Nah ini. Faktor yang mempengaruhi sifat aliran serbuk diantara ukuran partikel, bentuk, porositas, kerapatan, dan tekstur permukaan. Kita contohkan gini, seperti kita mengalirkan lumpur, ya lumpur dalam satu permukaan tinggi ke permukaan yang bawah. Kemudian kita mengalirkan madu dari permukaan tinggi ke bawah. Terus kita mengalirkan minyak tanah. Nah ini pasti berbeda, ya pasti berbeda. Perbedaan ini karena perbedaan di antara yang dalam bentuk, porositas, kerapatan, dan juga tekstur permukaan. Ini dinyatakan oleh Newman dalam bukunya Formasi Fisika. Kemudian masih tentang sifat alir, metode untuk mengevaluasi sifat alir serbuk dan granul adalah ada rasio Hausner ya, packing bulk density versus log bulk density, laju tamping, laju alir, aliran bebas plus suatu lubang atau sudut diam drain. Rasio Hauser mengalir bebas dan diam menghubungkan dengan lain dapat diterapkan dalam granules tablet kohesif secara bebas.
Dan kemudian masih sifat alir juga ya. Untuk meningkatkan sifat alir, material yang dikenal dengan aliran glidan sering ditambahkan untuk serbuk granular ya. Contoh yang sering digunakan sebagai glidan adalah magnesium stearate, pati, dan talc. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah kompresi ya. Luas permukaan sebagai sumbu Y dan gaya kompresi sebagai sumbu X ya. Lihat apa yang terjadi, grafiknya beda ya. Ketika ini adalah luas permukaan konstan, tiba-tiba dia menyempit luas permukaannya karena pengaruh gaya kompresi. Ya, logik sekali ketika suatu benda kita kompres, maka dia akan luas permukaannya mengecil, mengecil, seperti squeeze ya, squeezy. Nah, berbeda yang ini, beda. Ini ketika kompres, dia malah bertambah ya luas permukaannya. Bertambah luas permukaan. Seperti balon. Kita kompres malah lebih lebar. Kemudian pada suatu saat dia konstan stabil. Ya. Oke, apa sih sebenarnya hal ini terjadi? Ya, nah ini perilaku serbuk di bawah kompresi adalah signifikan dalam pentabletan. Oh, ini ini teknik ya, bagaimana kita mengkompres suatu serbuk. Serbuk ketika kompres, karena sebelum terjadi pentabletan, dia sebenarnya masih ada luas permukaan yang kemudian ada di rongga-rongga tersebut. Kita kompres memadat. Nah, rongga-rongga itu keluar udaranya, rongga-rongga yang sebelum terisi oleh liquid keluar juga, maka ini akan menjadi suatu bentuk baku kuat ya. Meskipun informasi dasar dapat diperoleh dari literatur pada metal tersebut kompresi serbuk logam, tapi tidak semua teori yang dikembangkan dalam perilaku logam diperlukan ketika diaplikasikan logam. Kekuatan kompresi tablet bergantung pada sejumlah faktor. Yang paling penting adalah gaya kompresi dan ukuran partikel ya. Kita pasti kalian pernah melakukan hal-hal tentang kompresi terhadap satu partikel padat ini ya. Contoh ketika seorang ibu membuat adonan masakan, maka dia seperti mengkompres bagian tertentu, ya, mengkompres bagian-bagian shape tertentu, ya, gitu, sehingga dia memadat, ya, kemudian bisa digoreng. Dan kita ternyata ini adalah yang summary atau artinya chapter summary, artinya ini adalah yang terakhir. Kita lihat tutup dulu. Pengetahuan dan kontrol ukuran rentang ukuran partikel adalah penting dalam farmasi. Nah, kita bicara dari awal sampai akhir adalah ukuran partikel, ya, rentang partikel. Informasi itu adalah informasi yang sangat penting. Yang kemudian itu kita tunjukkan sebagai teknik bagaimana membuat satu kayak tablet, membuat satu kapsul, sediaan farmasi yang lainnya. Kemudian ukuran partikel, ya, ukuran partikel, ya. Ukuran partikel terkait dengan signifikansi terhadap sifat fisika, kimia, dan farmakologi obat. Ya betul, ya, ukuran partikel. Karena kita seperti gini, seperti kita menggabungkan jenis-jenis partikel. Kalau partikel kita gabungkan, di mana partikel itu ukurannya kecil, sangat halus, untuk mudah untuk kita gabungkan dibandingkan partikel pada ukuran yang cukup besar, luas ya. Dan kemudian secara klinis, ukuran partikel obat dapat mempengaruhi pelepasan sediaan yang diberikan secara oral, parental, rektal, dan topikal. Baik, ini adalah beberapa teknik mau oral, partikel, rektal, ataupun topikal. Ini kaitannya pelepasan obat itu ketika dia dalam satu kemasan. Ya, kemasan itu tekniknya itu adalah tadi seperti ukuran partikel itu, ketika ukuran partikel sama-sama setara semua, yang paling halus ya, kemudian kita kasih kompresi, dan ini mempengaruhi pelepasan ya, melepas sebutlah kita ketika minum obat promah ya, minum obat antima dalam bentuk tablet masuk ke dalam, bagaimana proses melepasnya itu bergantung pada ukuran partikel obat. Baik,
Yang terakhir ya ini adalah ya keberhasilan formulasi suspensi emulsi tablet dan aspek stabilitas fisik dan respon farmakologi juga bergantung pada ukuran partikel produk. Ya, formulasi artinya teknologi yang kita gunakan tadi, formulasi suspensi, emulsi dan berkaitan dengan stabilitas fisik. Ya. Sebelumnya udah bicara ilmu partikel, ukuran partikel, jenis partikel, bagaimana teknik mengukur ukuran partikel, bagaimana mengukur volume partikel, ya, bagaimana cara memindahkan partikel dengan teori gaya gravitasi. Nah, kemudian ini sangat penting yaitu aspek stabilitas fisik ya. Artinya kita belajar semuanya itu, yang kemudian itu harus kita terapkan ya. Terapkan bagaimana nih supaya stabilitas fisik itu kuat ya. Dan yang terakhir, dalam pembuatan tablet, kapsul kontrol ukuran partikel penting untuk mencapai sifat alir yang diinginkan dalam pencampuran granul tersebut. Sifat alir kaitannya dengan ukuran partikel. Ya betul, karena ukuran partikel itu mempengaruhi sifat alir. Di muka tadi saya bilang bahwa kita seperti mengalirkan lumpur dalam satu permukaan yang tinggi, mengalirkan minyak dalam satu permukaan tinggi, ataupun mengalirkan suatu bebatuan dalam permukaan yang tinggi, itu beda ya apa namanya. Berdasarkan ukuran partikel ini akan mempengaruhi sifat alir dari partikel tersebut. Oke, saya kira cukup pemaparan ilmu mikromeritik ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tonton video ini sampai full, ya. Jangan dipotong-potong. Yang saya butuhkan adalah subscribe dari kalian supaya menambah semangat ketika membuat video ini. Subscribe, like, comment, ataupun push the button notification. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Salam farmasi.